Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMK Tribakti Pangalengan yang Ibu banggakan. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ke-11 puasa di bulan suci Ramadan ini, Ibu berkesempatan untuk menyampaikan materi pada kegiatan Smart Train SMK Tribakti. Pada kesempatan ini, Ibu mendapatkan amanah untuk memaparkan materi tentang Pancasila di mata pelajar. Kata Pancasila tentu sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena ini sering kita pelajari atau sudah pernah kalian pelajari di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama. Namun alangkah baiknya dan tidak ada salahnya apabila kita kembali merefresh ingatan kita tentang apa itu Pancasila. Mungkin karena masa pembelajaran jarak jauh ini kita tidak bisa melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, sehingga kita sudah lama sekali tidak melafalkan Pancasila dari ke-1 sampai ke-5 sila-sila tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menampilkan beberapa slide materi. Namun pertama, Ibu ingin menyampaikan tentang tujuan dari pembelajaran Smart Train ini tentang Pancasila di mata pelajar. Yang pertama, setelah mempelajari ini, kamu diharapkan dapat memahami akan arti Pancasila di mata pelajar, sehingga kamu tidak hanya tahu Pancasila itu adalah sila-sila yang dibaca ketika upacara hari Senin saja, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan yang kedua ini, setelah kamu mendengarkan, menyimak, dan menyaksikan materi dalam video ini, kamu bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar. Dan bagaimana cara kita mengamalkannya? Tentu tidak dengan setiap bertemu orang, kemudian kita melafalkan Pancasila dari sila ke-1 dan sila ke-5. Bukan seperti itu ya anak-anakku, tapi ada beberapa sikap dan perilaku yang harus kita tunjukkan sehingga kita menjadi warga negara yang baik dan bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan tentang kaitan Pancasila dengan pelajar. Sebelum kalian memahami lebih jauh kaitan Pancasila dengan pelajar, mari kita simak dulu atau kalian saksikan. Ini ada sejarah perumusan Pancasila. Nah, siapa yang sudah melihat gambar ini waktu di sekolah menengah pertama? Ini adalah gambar sidang dari BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Mungkin ada yang masih ingat atau sudah lupa, akan Ibu ingatkan kembali. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dari katanya saja, kamu pasti sudah tahu bahwa badan ini ada sebelum Indonesia merdeka. Dan sebagaimana kita tahu sebelumnya bahwa Pancasila dirumuskan oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI ini. Mari kita lihat. Selanjutnya sejarah perumusan Pancasila yang kedua, ada BPUPKI. Latar belakangnya nih anak-anakku sekalian. Pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang. Anak-anakku sekalian, BPUPKI ini dibentuk saat Indonesia berada dalam masa penjajahan Jepang. Setelah 350 tahun lamanya kita dijajah oleh Belanda,
Jepang datang ke Indonesia dengan iming-iming untuk membantu Indonesia merdeka. Namun ternyata itu hanya tipuan Jepang saja, yang pada akhirnya Jepang pun menjajah Indonesia, dan penjajahan oleh Jepang itu lebih kejam dibandingkan dengan penjajahan oleh Belanda. Nah, pada waktu itu Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan ini didesak oleh para pemuda Indonesia, para pelajar-pelajar di Indonesia, untuk Jepang segera memerdekakan Indonesia. Karena desakan itu, akhirnya pada tanggal 29 April 1945, Kaisar Hirohito secara resmi membentuk BPU PKI dengan anggota yang berjumlah 62 orang, yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPU PKI adalah Dr. Kangjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyo Didingrat, dengan 2 wakil ketua, yaitu Ichi Bangase Yoshio sebagai perwakilan dari Jepang dan Raden Panji Suroso. Nah, tentu ini akan merefresh ingatan kalian karena ini kita pelajari waktu di kelas 7 di sekolah menengah pertama. Mudah-mudahan ada yang masih ingat. Selanjutnya, BPU PKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama BPU PKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, di sidang yang pertama inilah BPU PKI membahas tentang rumusan dasar negara atau yang kita kenal sekarang dengan Pancasila. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPU PKI yang pertama, Insinyur Soekarno mengganti nama dasar negara menjadi Pancadharma. Namun, atas dasar usulan dari para ahli bahasa, kata Pancadharma diganti menjadi Pancasila yang artinya 5 dasar negara. Anak-anakku sekalian, mari kita belajar dari sejarah ini bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka atau lepas dari penjajahan itu tidak mudah. Penuh perjuangan, penuh dengan pengorbanan, dan ini mengorbankan jiwa dan raga bagi bangsa Indonesia merdeka, sehingga sekarang kita bisa hidup dengan nyaman, belajar dengan nyaman, tanpa gangguan dari negara asing. Nah, tentu ini harus kita pertahankan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kemerdekaan ini, kita tidak boleh menyia-nyiakan perjuangan para pahlawan, supaya kemerdekaan ini bisa terus kita rasakan dan bahkan oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Karena bukan hal yang tidak mungkin apabila negara kita lemah, apabila generasi muda di Indonesia kita lemah, tidak tahu sejarah, tidak mau belajar sejarah, maka bukan hal yang tidak mungkin bangsa kita kembali dijajah dan kita berada dalam penjajahan. Nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu, Ibu harapkan semangat kalian, motivasi kalian dalam menuntut ilmu dan belajar itu lebih ditingkatkan, karena masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Merdeka atau terjajahnya bangsa ini di masa yang akan datang ada di tangan para pelajar Indonesia saat ini. Nah, disinilah kita mulai ada kaitan antara Pancasila dengan seorang pelajar. Oleh karena itu, Ibu harap kalian bisa memaknai betul-betul bagaimana cara kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena dasar negara ini dibentuk dengan penuh perjuangan ketika Indonesia ingin memerdekakan atau terlepas dari penjajahan bangsa Jepang pada waktu itu. Selanjutnya, nah ini
Sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa Pancasila itu bersidang BPUPKI itu bersidang dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Sidang pertama ini BPUPKI merumuskan tentang dasar negara atau yang sekarang kita kenal dengan Pancasila. Nah, usulan dasar negara yang pertama itu disampaikan oleh Profesor Mr. Dr. Supomo. Nah, seperti kalian lihat di gambar, beliaulah yang pertama kali mengusulkan rancangan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Selanjutnya, ini ada tokoh yang kedua, ada Mr. Muhammad Yamin. Beliau adalah tokoh bangsa Indonesia yang mengusulkan usulan rumusan dasar negara atau Pancasila pada tanggal 31 Mei 1945. Selanjutnya, yang ketiga, ini adalah Bapak Insinyur Soekarno, tokoh bangsa yang mengusulkan rumusan dasar negara pada hari terakhir sidang BPUPKI. Nah, beliau jugalah yang mengusulkan nama dasar negara diganti menjadi nama Pancasila, yang merupakan kata dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, anak-anakku sekalian, dari ketiga tokoh ini kalian sudah bisa melihat bahwa para tokoh bangsa yang berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dimulai dari kalangan berpendidikan, kalangan terpelajar. Seperti kalian-kalian ini sekarang sebagai seorang pelajar, maka di tangan kalianlah masa depan bangsa Indonesia. Ibu harapkan belajarlah dengan sungguh-sungguh, isilah kemerdekaan ini dengan baik supaya bangsa kita tidak kembali terjajah di masa yang akan datang. Selanjutnya, nah, kaitannya dengan Pancasila di mata pelajar, Ibu akan mengambil materi di kelas 11 untuk PPKN berkaitan dengan hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Kenapa? Karena Pancasila ini erat kaitannya dengan hak dan asasi manusia. Hak kalian dan kewajiban kalian sebagai seorang manusia dan sebagai seorang pelajar di Indonesia. Anak-anakku sekalian, untuk memaknai Pancasila di mata seorang pelajar. Pelajar itu siapa? Ya kalian, siswa-siswi SMK Tribakti Pangalengan. Di sini ada nilai praksis Pancasila. Apa sih nilai praksis itu? Nilai praksis adalah atau merupakan realisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menjadi tolak ukur pertama, bagaimana cara kamu mengamalkan Pancasila, atau apa sih Pancasila fungsinya untuk kita sebagai seorang pelajar? Bagaimana cara kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Apakah harus setiap bertemu teman, bertemu orang tua, bertemu keluarga, kita menyebutkan pasal-pasal tersebut, sila-sila tersebut dari sila ke-1 sampai sila ke-5? Apakah seperti itu pengamalannya? Tentu tidak. Namun, kita bisa mengambil nilai-nilai atau sikap yang baik yang bisa kita tunjukkan sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila. Nah, kita refresh kembali. Siapa yang masih ingat 5 sila dalam Pancasila? Mari kita sebutkan bersama-sama. 1. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa kelima sila tersebut disebut sebagai dasar negara?
karena kelima sila tersebutlah yang menjadikan dasar terbentuknya Indonesia merdeka atau pondasi. Ketika sebuah negara akan merdeka, negara tersebut harus punya dasar, harus punya tujuan. Nah, tujuan itulah yang ada dan terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, seperti kita tahu, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, para pendiri negara ini ingin setiap generasi bangsa di Indonesia itu bangsa yang beragama, mempunyai Tuhan. Oleh sebab itu, segala bentuk aliran atau pemahaman yang tidak mempercayai agama atau Tuhan itu dilarang di Indonesia. Dan dari sila kedua sampai sila kelima itu merupakan cita-cita yang ingin dicapai bagi bangsa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Nah, tentu kalian sudah tahu lambang dari Pancasila adalah burung Garuda. Di burung Garuda kita bisa lihat kakinya menggenggam sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa yang berbeda di bangsa kita atau di negara kita? Tentu banyak sekali perbedaan di negara kita. Misalnya dari mulai bahasa, mulai suku bangsa, adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Dan ini subhanallah luar biasa bisa kita satukan dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila ini. Nah, bagaimana supaya negara kita tidak tercerai-berai, tetap menjadi negara kesatuan? Inilah sikap-sikap yang harus kalian laksanakan sebagai seorang pelajar dalam memaknai Pancasila. Yang pertama, bagaimana cara kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa sikap yang harus kita amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kehidupan kita bisa sesuai dengan amanat dari Pancasila itu sendiri. Pertama, kalian harus hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, ini perbedaan yang pertama yang sering menjadi pertentangan di antara masyarakat Indonesia adalah perbedaan agama. Apabila kita mengamalkan sikap sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa ini, tentu itu tidak akan terjadi konflik, tidak akan terjadi peperangan antar umat beragama di Indonesia apabila seluruh masyarakatnya hormat menghormati dan mau bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, kita harus saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, ini yang kalau di dalam ajaran agama Islam, lakum dinukum wal yadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, inilah kita tidak mengganggu ibadah orang lain dan orang lain pun tidak boleh mengganggu ibadah kita. Yang ketiga, kita tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Walaupun Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, agama bagi seluruh umat manusia, namun untuk bisa memeluk agama Islam itu tidak boleh dipaksakan. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama ataupun kepercayaan kepada orang lain. Apalagi agama Islam itu kaitannya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana cara kita mengamalkannya? Yang pertama, sebagai seorang siswa, kalian harus mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Nah, kalau kalian semua mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi manusia, itu bisa kita mulai dengan cara tidak membuli teman kita. Nah, pembulian itu sangat dilarang atau tidak boleh karena itu bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan
ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, cara kita dalam mengamalkan Pancasila sila kedua ini adalah saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, apabila sikap ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang pelajar, tentu negara kita akan terasa damai, aman, dan tentram. Dan kemerdekaan ini akan berlangsung sampai anak cucu kita ke depannya. Selanjutnya, bagaimana sikap kita mengamalkan Pancasila sila ketiga? Yang pertama, kita harus menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, kita harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya, kita harus mau memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nah, disinilah kita sebagai bangsa Indonesia, walaupun dalam satu persatuan, tapi kita juga harus mau bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, karena kemerdekaan kita tidak mungkin terlaksana apabila tidak ada kerjasama dengan bangsa lain. Selanjutnya, bagaimana sikap kita mengamalkan Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selanjutnya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian, kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kita harus menerima dan melaksanakan setiap keputusan hasil musyawarah. Selanjutnya, kita harus mempertanggungjawabkan setiap hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini menjadi kunci utama kita bisa bersatu. Nah, dalam sidang BPUPKI pun para tokoh bangsa ini mengedepankan musyawarah dalam merumuskan dasar negara, sehingga tidak hanya dasar negara ini merangkul satu golongan saja, tetapi merangkul semua golongan yang ada di negara Indonesia. Mohon maaf ada kesalahan penulisan dalam sila keempat, permusyawaratan perwakilan, yaitu bisa dikoreksi oleh kalian. Selanjutnya, nah, bagaimana sikap kita dalam mengamalkan Pancasila dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam pengamalan untuk sila kelima ini, kita bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai seorang pelajar, jangan saja kalian menuntut hak kalian sebagai seorang pelajar, tapi kalian pun harus menunaikan kewajiban kalian. Disinilah apabila keseimbangan antara hak dan kewajiban itu terlaksana, maka ini akan menghindarkan kita dari konflik, dari pertentangan, bahkan peperangan. Selanjutnya, kita harus menghormati hak-hak orang lain. Jangan sampai karena kita ingin karena kita ingin mengambil hak kita jadi mengabaikan hak orang lain. Kita harus selalu ingat bahwa dalam hak kita ada juga hak orang lain. Contoh, apabila kalian dalam berkendara, kalian memakai sepeda motor, hak kalian memang untuk memakai jalan raya tersebut, akan tetapi kalian harus memakai jalan tersebut dengan baik sesuai dengan aturan. Tidak boleh kebut-kebutan, tidak boleh mengambil jalur yang salah, karena di sana ada hak orang lain untuk kalian penuhi. Nah,
Apabila kalian melanggar hak orang lain, contoh saja ketika di jalan raya, kalian harusnya ada di jalur kiri tapi kalian mengambil jalur kanan, tentu akan terjadi kecelakaan. Nah, disinilah terjadi akibat dari kalian tidak menghargai atau menghormati hak orang lain, akan terjadilah pertentangan, konflik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, cara yang ketiga yang bisa kita lakukan dalam pengamalan sila kelima adalah kita suka memberi pertolongan kepada orang lain. Bangsa Indonesia ini terkenal dengan orang-orangnya yang ramah. Nah, oleh sebab itu, kalian harus mampu mengamalkan ini. Ramah dalam hal apa? Memberi pertolongan kepada orang lain, membantu orang lain yang sedang kesulitan, dan lain sebagainya. Selanjutnya nih, yang paling penting, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Nah, sebagai seorang pelajar tentu tidak elok, tidak baik apabila kita punten nih sering minta dijajanin, malak, atau apalah ke teman kita, karena itu sudah tidak sesuai dengan sikap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian harus menghormati orang lain apabila kalian ingin dihormati. Nah, disinilah kalian harus menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Selanjutnya, kalian harus menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Nah, ini menjadi kunci utama juga untuk kita dalam melangsungkan kemerdekaan. Apabila generasi penerus bangsanya suka hidup mewah, suka hidup boros, nanti ke depannya kita tidak akan bisa menjaga bangsa dan negara ini dengan baik, karena kita sudah terlena dengan kekayaan dan sikap kehidupan kita sehari-hari yang bergaya kebarat-baratan. Kita harus tetap rendah hati, kita harus tetap sederhana supaya kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Selanjutnya, sikap yang bisa kita lakukan dalam pengamalan sila kelima adalah rela bekerja keras. Tentu sebagai seorang pelajar, bekerja keras dalam hal ini adalah belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, karena di tangan kalianlah seorang pelajar, siswa-siswi SMK Tribakti, kemerdekaan bangsa kita di masa yang akan datang ini bisa terlaksana, bisa terjaga sampai anak cucu kita ke depannya. Nah, sekali lagi Ibu amanatkan sikap dari sila ke-1 sampai sila ke-5 ini bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan tercapai pengamalan Pancasila di mata seorang pelajar dengan baik, dan kemerdekaan yang kita rasakan saat ini bisa dirasakan juga oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Nah, terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah menyaksikan dan menyimak tayangan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian penjelasan ataupun kata-kata. Kesalahan murni sepenuhnya dari Ibu. Anak-anakku sekalian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan saumnya tamat sampai 30 hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.